Dan di siang hari ini kami awali dari Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Bisa Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Presiden berada di syaf depan bersama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo, Menteri Agama Nazarudin Umar, serta Seskap Teddy Indra Wijaya. Ya, selain itu sejumlah menteri dan pejabat juga menunaikan sholat Id, di antaranya Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kading, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Masjid Istiqlal menunjuk Muhammad Salim Ghazali sebagai imam, serta Ahmad Tolabi Haril sebagai khotib. Ya, usai sholat, Presiden Prabowo dan sejumlah menteri menyapa warga yang ikut sholat Id di Istiqlal. Selesai sholat Id, Presiden masuk ke dalam mobil Maung Garuda menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo pun membuka sunroof mobil untuk melambaikan tangan kepada warga. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Kita selama Ramadan ini semestinya kita lanjutkan lagi 11 bulan ke depan gitu. Lalu dengan keluarga di sini agenda ke mana nih Pak kalau boleh tahu? Setelah ini ke rumah Pak Mendagri, dari rumah Pak Mendagri insya Allah ke rumah Pak Zul, Menko Pangan, beberapa menteri yang ada. Kemudian juga ke istana. Setelah istana kembali ke kampung halaman di Bogor, ya kita bersilaturahmi bersama kerabat Handai Taulan di rumah di Bogor. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih. Kembali ke Masjid Istiqlal ini tentunya ada rasa damai, rasa yang sejuk dan tentunya berbahagia. Tadi bersama Bapak Presiden, kita semua menjalankan sholat Idul Fitri dan juga bersama masyarakat. Mudah-mudahan sekali lagi Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini membawa keberkahan untuk bangsa kita. Bangsa kita diselamatkan dari segala mara bahaya dan tentunya kita bisa melanjutkan segala tugas untuk mencapai cita-cita bersama kita. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan open house di Istana Merdeka, Jakarta usai sholat Id. Acara ini terbuka untuk umum dan bisa didatangi tanpa perlu mendaftar. Bisa Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini setelah melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal pada Senin pagi, melaksanakan open house di Istana Merdeka, Jakarta. Turut hadir pagi hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga. Prabowo Subianto juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, pejabat negara, duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum. Presiden juga mengundang para tokoh nasional termasuk para ketua umum partai politik untuk datang halal bihalal ke Istana Merdeka.
hatiku memuji keagunganmu. Syukurku tak berujung, ikhlasku melawan nafsu, ku persembahkan hanya untukmu. Ya, bisa dinilai informasi terkini di Istana Presiden, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menyapa para warga yang sudah mengantri sejak tadi pagi untuk datang ke open house di Istana Merdeka Jakarta. Prabowo Subianto ini menyapa warga langsung, di mana masyarakat dari seluruh Indonesia telah datang ke Istana Presidenan untuk hadir di acara open house di Istana Merdeka. Dikabarkan sejak pagi tadi warga sangat antusias menunggu antrian dan ingin foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia. Dan dikabarkan untuk open house di Istana tahun ini inilah dibuka untuk umum, di mana para masyarakat tidak usah untuk mendaftar, bisa datang langsung. Ini adalah open house perdana bagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang digelar di Istana Kepresidenan. Warga yang sangat antusias ini ingin foto bersama dengan masyarakat, dengan mak-mak yang sudah menunggu sejak pagi hari, sejak subuh. Ikhlasku melawan nafsu, ku persembahkan hanya untukmu. Dan Presiden Republik Indonesia Prabowo didampingi oleh anaknya Didit yang menggunakan kopiah hitam dan baju berwarna silver putih. Hidup dalam tuntunanmu selalu. Dan sejak tadi pagi, Misa, beberapa tamu undangan sudah bersalaman dengan Prabowo Subianto. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala beserta istri juga, adapun juga turut hadir mantan Presiden SBY bersama anak mantunya ikut hadir open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan terlihat Presiden Subianto ini menyapa para tokoh masyarakat yang beliau hormati.
Lihat juga Mayor Teddy mendampingi Presiden Republik Indonesia. Dan dikabarkan juga turut hadir Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menghadiri open house di Istana Merdeka. Dalam sisa hidupku, ku jalani perintahmu, hidup dalam tuntunanmu selalu. Dalam sisa hidupku, ku jalani perintahmu, hidup dalam tuntunanmu selalu. Dan hingga pagi hari, hingga sekarang bisa, ini para masyarakat ini masih mengantri hingga luar istana agar bisa masuk dan bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan sebelumnya juga rombongan dari tunanetra ini telah datang ke open house istana dan mendoakan Prabowo Subianto ini agar sehat selalu. Ya, bisa ratusan tamu undangan ini hadir dalam acara open house di Istana Merdeka, Jakarta. Ini mereka datang untuk bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada momen Lebaran Idul Fitri 2025. Dan dikabarkan pemirsa, Presiden Prabowo ini mulai acara open house di Istana Merdeka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tamu undangan yang hadir terdiri dari para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih, adapun juga duta besar negara sahabat serta tokoh-tokoh nasional. Dan pemirsa, beberapa tamu undangan ini terlihat hadir bersama sanak saudara atau keluarga masing-masing, sehingga ini menyebabkan antrean di Istana Merdeka semakin panjang mengular keluar. Dan pemirsa, meski antrian membludak,
Para tamu ini tampak sabar menunggu giliran untuk bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo. Bahkan pemirsa, sebagian harus berpanas-panas, ini karena beberapa titik antrean ini terkena terik matahari. Namun kosnya kita lihat di layar sebelah kiri, ini terlihat Prabowo menahan antrian dan langsung turun menyapa warga langsung yang sudah mengantri sejak pagi hari yang ingin bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Ya, sementara itu sebagai antisipasi, ini protokoler Istana Merdeka ini menerapkan sistem antrian bertahap. Beberapa tamu undangan sempat ditahan, sementara di sebuah tenda dekat Masjid Baitur Rahim ini sebelum akhirnya diarahkan secara bertahap masuk ke Istana Merdeka. Dan setibanya di dalam Istana Merdeka, pemirsa, ini para tamu diberikan kesempatan untuk bersalaman dan berfoto bersama Presiden Prabowo untuk mengabadikan momen Idul Fitri 2025 yang istimewa dalam acara open house di Istana Merdeka. Dan selain itu pemirsa, dalam open house tahun ini, Presiden Prabowo juga mengundang masyarakat umum untuk berkunjung ke Istana Merdeka. Dan para tamu undangan dan masyarakat yang hadir pun diberi kesempatan untuk mencicipi berbagai hidangan khas Lebaran yang disajikan di istana. Terima kasih masih bersama kami di Ani Siang. Pemirsa, bangunan bersejarah Kota Semarang Lawang Sewu menjadi tempat ibadah sholat Idul Fitri untuk pertama kalinya. Di Gedung Sejarah Perketapian yang merupakan ikon Kota Semarang ini, ribuan jemaah melakukan sholat Id di halaman belakang Lawang Sewu. Ribuan jemaah dari warga Kota Semarang dan luar kota melakukan sholat Idul Fitri di Gedung Lawang Sewu Senin pagi. Bangunan sejarah peninggalan Belanda yang dijadikan tempat wisata sekaligus ikon Kota Semarang ini pertama kalinya menjadi tempat untuk ibadah sholat Idul Fitri. Pihak PT KAI membuka Lawang Sewu untuk sholat Id. Tak disangka jemaah yang datang antusias mengikuti sholat Id yang dipimpin oleh Khotib Ustadz Makasim. Sekitar 2.000 jemaah baik dalam kota maupun luar kota memadati halaman. Salah satu jemaah asal Jakarta mengaku senang dapat melakukan sholat Id di Lawang Sewu. Selain pertama kali berkunjung ke Lawang Sewu, usai sholat Id, ia bersama keluarga dapat sekaligus berwisata gratis mengelilingi bangunan sejarah. Di dalam Lawang Sewu kan, jadi benar-benar pengalaman pertama. Jadi setiap kali pulang baru pertama di sini ya? Di sini, iya. Jadi bisa sambil wisata ya? Kenapa? Bisa sambil wisata? Benar sekali. Pertama
pertama kali di sini memang kita buat supaya masyarakat Kota Semarang merasa memiliki Lawang Sewu, karena Lawang Sewu ini memang highlight dari tempat wisata tujuan ke Semarang. Jadi biar merasa memiliki dan melihat, oh Lawang Sewu sekarang sudah banyak fasilitas, sudah banyak dan sudah family friendly gitu. Diketahui Gedung Lawang Sewu merupakan bangunan peninggalan Belanda yang digunakan sebagai kantor perkeretaapian pertama kali di Pulau Jawa. Dengan sejarah yang kelam, pernah menjadi saksi perang dengan penjajah. Kini Lawang Sewu tidak lagi terkesan menyeramkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, lalu bagaimana suasana open house yang digelar Gubernur Jawa Tengah? Sudah ada rekan Jen Cahyani di Masjid Agung Jawa Tengah. Selamat siang Jen, bagaimana suasana terkini di sana? Silakan dengan informasinya. Baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami berada di Masjid Agung Jawa Tengah, di mana hari ini di Hari Raya Idul Fitri yang suasananya sangat hangat. Tadi kami juga sudah mengikuti sholat Idul Fitri pada pagi hari di Lawang Sewu, tempat ikonik di Semarang. Kemudian kami mengikuti, tadi ada open house ramah tamah halal bihalal Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, kemudian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jawa Tengah, di mana ini mereka untuk pertama kalinya, karena setelah dilantik dan tahun ini tahun pertama kalinya Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan halal bihalal ramah tamah ke beberapa tempat di Kota Semarang. Nah, salah satunya tadi juga yang menarik, baik Gubernur, kemudian Wali Kota dan rombongan tadi melakukan halal bihalal dengan tokoh lintas agama, kemudian dengan warga Semarang juga. Suasananya sangat hangat. Kami juga saat ini masih mengikuti seperti apa nanti untuk halal bihalal yang dilakukan oleh baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan antusias warga Semarang ini memang sangat terasa juga di Hari Raya Idul Fitri, hari yang suci ini. Tadi memang kami memantau juga ada banyak sekali lokasi untuk sholat Idul Fitri. Nah, sementara itu nanti akan kita pantau seperti apa kehangatan di Hari Raya Idul Fitri ini. Kembali ke Anda, Togi. Ya, kalau Jane sendiri nih, apakah sudah merasakan ketupat sayur atau beragam makanan di sana? Ya, baik Togi. Sepertinya kami belum sempat untuk menikmati lontong, ketupat sayur atau opor ayam ya di sini, karena kami masih menyajikan berita kepada pemirsa di rumah. Nanti kami tentu saja akan akan makan opor ayam, kemudian rendang yang menjadi ikon ya untuk dimakan di Hari Raya Idul Fitri ini, Togi. Kalau Jane sendiri mungkin apa sih yang dikangenin saat Lebaran? Mungkin saat ini kan mungkin ini ya jauh dari orang tua atau kayak gimana. Apa yang dikangenin saat Lebaran, Jane? Mungkin bisa ceritain. Ya, tentu saja keluarga di rumah, karena kami bersama tim di sini, kami melaksanakan tugas secara profesional. Ya, kami menyajikan berita-berita kepada pemirsa di rumah, tapi tentu saja yang sangat dikangenin nih Togi dan juga pemirsa keluarga di rumah. Kalau biasanya sebelumnya kami bisa bersilaturahmi halal bihalal dengan keluarga, dengan orang tua, dengan sanak saudara, kemudian menikmati opor ayam di rumah, mungkin saat ini ditunda terlebih dahulu, Togi. Baik, Jane, kita ada segmen Netizen Wants to Know. Ini mungkin ada pertanyaan dari netizen. Silakan dengan pertanyaannya ke Jane. Assalamualaikum, Jen. Ulia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Ini Bapak ya? Ini disuruh pegang. Ya, ini mana? Bapak sama Ibu nih. Sehat. Bapak sama Alhamdulillah. Ibu. Ibu. Iya. Tetap. Ibu, Bapak. Iya. Maaf lahir batin ya. Ya. Ya, sama-sama. Ibu, aku Ya. belum makan opor ayam, Ibu. Iya, besok Maaf ya kalau belum bisa pulang 3 tahun. Kalau pulang kita siapin, kita oporkan. Lontongnya juga ada Iya. kita siapin buat Ulia. Karena kangenannya Ulia kan kalau Lebaran maunya lontong sayur sama opornya. Gitu kan? Kangen Iya. apa lagi? Iya.
Ayah dari Kangen semua masakan ibu. ayah dari Pak Jen mungkin bisa Masakan ibu ceritain sosok Jen itu bagaimana waktu kecil, Pak? Oh ya, jadi Jen itu kecilnya 3 tahun sudah sekolah di TK. Nah, karena baru 3 tahun sekolah TK-nya sehingga menjadi 2 tahun. 2 tahun jadi umur 5 tahun nggak mau masuk TK lagi sehingga 5 tahun sudah kelas 1 madrasah ibtidaiyah. Kalau nah, kalau ibu sendiri apa yang dikangenin dengan Jane, ibu? Mungkin bisa cerita ibu? Makan selalu disuapin sampai sekarang. Ya, kalau makan disuapin sama ibunya kalau di rumah. Kalau Jane sendiri, apa yang dikangenin oleh orang tua? Tadi kan sempat bilang katanya disuapin sama ibu, sama ayahnya juga. Apa yang pengen disampaikan sama ayah dan ibu Jane? Iya, semoga sehat selalu. Terus semoga masih bisa nemenin aku. Karena aku hampir setiap hari telepon curhat-curhat sama ibu sama ayah. Terus pokoknya semoga sehat selalu semua sekeluarga. Kangen disuapin juga. Amin ya. Udah, jaga kesehatan ya. Seperti itu. Sayang, jaga kesehatan. Tetap semangat. Ya, I love you ibu, ayah. Love you. Oke. Baik, terima kasih ayah dan ibu dari Jane Cahyani. Jane, terima kasih sudah berdedikasi untuk kita juga di lapangan. Terima kasih, selamat lebaran lagi buat rekan-rekan juga. Ya, terima kasih masih bersama kami di Ani Siang Spesial Lebaran. Pemirsa, Masjid Al-Markas menyambut puluhan ribu jemaah meskipun cuaca mendung. Jumlah jemaah yang membludak setiap tahunnya tidak dapat tertampung di dalam masjid sehingga pengurus Al-Markas tetap menyiapkan selasar hingga lapangan. Tampak jemaah baru berdatangan menuju Masjid Al-Markas di Islami Kota Makassar. Akibat sempat mengalami cuaca kurang bersahabat, ceramah yang disampaikan pada sholat Id kali ini mengharapkan agar umat menjadikan puasa kemarin sebagai langkah ikhtiar untuk setiap istiqomah di bulan-bulanan selanjutnya. Ya, bisa lalu bagaimana suasana open house di rumah jabatan Wali Kota Makassar, saudara rekan kami Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Nana, bagaimana suasana terkini di open house di sana? Iya, Togi dan pemirsa, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan saat ini kami sudah berada di Baruga Angin Mampiri, rumah jabatan Wali Kota Makassar untuk dapat mengikuti halal bihalal yang dilaksanakan hari ini. Di mana tadi sholat Id selain ada yang dilaksanakan di Masjid Al-Markas Al-Islami, ada juga yang dilaksanakan di Lapangan Karebosi Makassar. Di mana Wali Kota Makassar beserta dengan beberapa pejabat lainnya dari pemerintah Kota Makassar melaksanakan sholat Id di sana. Setelah itu, Wali Kota kemudian lanjut untuk kembali ke kediaman pribadi beliau dan sempat menjamu sejumlah tamu sebelum akhirnya beliau ke Baruga Angin Mampiri untuk dapat menyapa masyarakat Kota Makassar setelah dilantik pertama kali. Dan saat ini kita sudah berada bersama dengan Pak Wali. Assalamualaikum Bapak. Boleh kita bincang-bincang sebentar Bapak? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minna. Pak, bagaimana dengan pelaksanaan halal bihalal hari ini Pak? Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Setelah kita salat Id bersama di lapangan Karebosi, lalu ke orang tua, lalu kita ke Baruga Angin Mampiri ini untuk menerima kolega, ketemu dengan para SKPD, lingkup pemerintah Kota Makassar, camat, lurah dan semuanya. Nah, sehingga ya alhamdulillah sangat baik, sangat meriah ya. Dan ini pertama kali kami menerima atau melaksanakan acara Idul Fitri ini setelah terpilih menjadi Wali Kota Makassar. Nah,
Karena ini berhubung dengan adalah perayaan pertama, halal bihalal pertama, dan juga sekaligus silaturahmi pertama bersama dengan masyarakat. Apakah ada persiapan khusus, Pak? Ya tentu, ya kita bertanya lah di mana sih biasanya, seperti apa. Dan akhirnya ini kami membagi dua. Hari ini kami terima teman-teman SKPD karena banyak di antara mereka juga yang mungkin akan mudik di hari ini. Lalu besok kami buka dari jam 10 sampai jam 2 siang untuk warga masyarakat secara umum untuk datang ke sini. Terima kasih Bapak, dan tentunya kami sekali lagi ucapkan selamat Hari Idul Fitri, dan kita berharap bahwa Kota Makassar semakin adem ke depannya. Insya Allah. Dan pemirsa, itu dia Togi kegiatan halal bihalal yang kita laksanakan di Baruga Angin Mamiri, rumah jabatan Wali Kota Makassar, dan kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nana Jamal atas informasinya melaporkan langsung dari rumah jabatan Wali Kota Makassar. Selamat bertugas kembali. Ya, misal lalu bagaimana open house di rumah jabatan Bupati Kuningan, Jawa Barat? Sudah ada rekan Henry Aprila. Ya, selamat siang Henry, bagaimana suasana terkini di sana? Ya baik Togi, kalau untuk suasananya ini semakin siang semakin ramai. Kalau tadi pagi sampai dengan siang hari ini sempat ramai, ini acara halal bihalal yang dilaksanakan di Pendopo, tepatnya di Kabupaten Kuningan, ini sudah mulai ramai oleh masyarakat yang hendak menikmati hidangan, lalu juga bisa bersilaturahmi dengan Bapak Bupati dan juga Ibu Wakil Bupati. Kita sudah bersama dengan Bapak dan juga Wakil Bupati. Halo Ibu, Bapak, selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf mengganggu. Kalau boleh tahu nih Bapak, maaf ya Pak, kalau untuk antusiasnya seperti apa Pak masyarakat? Kemudian ada lokasi favorit gak sih untuk wisata nanti? Gitu. Oke. Jadi memang menyambut Hari Raya Idul Fitri, pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah khususnya untuk wisata ya. Jadi kita telah siapkan infrastruktur jalan, ya kita perbaiki, sarana transportasi kita optimalkan, terus kita juga koordinasi dengan pihak Polri, TNI dan Disub. Ya. Insya Allah lah kita telah merancang sedemikian rupa titik-titik keramaian di pusat perbelanjaan, wisata, titik-titik keramaian macet yang terjadi seperti tahun-tahun lalu telah kita antisipasi. Dan alhamdulillah ya, kita telah siap menyambut Lebaran dengan lancar, aman dan nyaman gitu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Sekarang ke Ibu Wakil Bupati nih Bu. Kalau boleh tahu ini tadi antusias masyarakat seperti apa Bu? Ada menu-menu yang biasa mereka suka nggak Bu? Biasanya memang setiap tahun untuk di Pendopo ini selalu menyediakan aneka makanan khas Lebaran. Tentunya ada opor dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini dari SKPD, dari camat, masyarakat banyak yang untuk silaturahmi, untuk bersalam-salaman dengan Bupati dan Wakil. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya, silakan melanjutkan aktivitas kembali Bapak Ibu. Sebelumnya mohon minal izin wal faizin. Ya, pemirsa, ternyata tadi juga sempat disebutkan ini cukup ramai sekali sejak tadi pagi sampai dengan siang hari, yang kemudian ini masyarakat pun bisa menikmati hidangan. Bahkan hidangannya juga dengan hidangan-hidangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ketika Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Kemenangan di 1446 Hijriah. Sementara Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Henry April atas informasinya melaporkan langsung dari Kuningan, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, di hari Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama terpantau lancar. Pemudik didominasi warga dari Jabodetabek menuju Purwakarta dan Karawang. Ya, sebanyak 9.000 kendaraan melintasi gerbang tol Cikatama. Arus lalu lintas pun terpantau ramai lancar. Hingga kini pemirsa, tidak ada rekayasa lalu lintas. Pemudik didominasi warga Jabodetabek, mereka menuju Karawang dan Simpang Jomin. Selama arus mudik, pemirsa, total ada 1,6 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek. 550.000 diantaranya melalui GT Cikatama. Rencananya rekayasa lalu lintas dilakukan 3 hingga 4 April sesuai diskresi yang dilakukan Korlantas. Pemirsa, kita akan memantau arus lalu lintas terkini dari gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat, dan sudah ada rekan Camar. Selamat siang Camar, seperti apa situasi saat ini di gerbang tol Cikatama?
Ya, selamat siang Ayah dan juga pemirsa, selamat Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dan sukacita begitu terasa termasuk di gerbang tol Cikampek Utama. Meskipun untuk puncak arus mudik sudah terlewati dan ini adalah hari Lebaran, namun bisa dilihat di samping kanan saya atau di sebelah kiri layar televisi Anda, ini masih ada sejumlah masyarakat yang melaksanakan mudik lokal. Nah, kebanyakan memang mereka dari Jakarta dan juga sekitarnya menuju ke arah Karawang, kemudian juga Purwakarta dan juga Simpang Jomin. Rata-rata kendaraan hari ini tidak seperti biasanya, di mana kalau biasanya 5.500 kendaraan per jam. Namun saat ini dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 11 siang tadi baru ada 8.000 kendaraan saja yang meninggalkan Jakarta. Dan kalau yang mengarah ke Jakarta, saya yakin Anda ini sangat bahagia karena Jakarta sedang sepi. Ini tidak terlalu ramai apabila kita bandingkan di kedua arahnya. Nah, saat ini Ayah dan juga pemirsa, kalau kita lihat dari pantauan udara, memang untuk gardu tol yang disediakan oleh Jasa Marga ini dibuka sebanyak 15 gardu tol yang biasanya adanya penambahan 7 gardu tol. Namun saat ini mengingat kepada landainya arus lalu lintas, ini juga baru dibuka 15 jalan tol atau gardu tol saja maksud kami, dan nantinya penambahan akan dilakukan sesuai dengan diskresi yang dilakukan oleh pihak Korlantas Polri, termasuk nantinya apakah akan diberlakukannya sistem one way dan juga kontraflow melihat kepada ambang batas tadi. Apabila melebihi 5.500 kendaraan per jamnya, maka nantinya dari pemantauan tersebut akan dijadikan alasan untuk melaksanakan sistem kontraflow. Nantinya kontraflow akan berasal dari gerbang tol Kalikangkung dan juga Palimanan menuju ke arah gerbang tol Cikatama, yakni arus balik. Dan kita akan lihat apakah di 3 sampai dengan 4 April, apakah akan sesuai prediksi adanya lonjakan dari arus mudik balik ataupun tidak. Dan kita akan nantikan bersama apakah sistem kontraflow akan kembali diberlakukan utamanya di kilometer 70. Sementara demikian, Ayah. Baik, Camar, terima kasih atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat Lebaran dan selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar sholat Idul Fitri di lapangan Gasibu Kota Bandung pada Senin pagi. Sholat Id ini diikuti belasan ribu jemaah serta dilaksanakan secara hikmat. Allahu Akbar, Sibu Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Para jamaah antusias untuk menjalani sholat Id di lapangan Gasibu bersama Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Khotbah dipimpin oleh Imam Muda Masjid Pusdai Jawa Barat, Ustadz Imron, dan diimami oleh Ustadz Ahmad Ainun Najib dari Masjid Pusdai. Menurut Gubernur Jawa Barat, pada tahun ini zakat fitrah meningkat hingga 100% dibandingkan tahun lalu. Artinya masyarakat Jawa Barat sudah mulai bisa membangun ekonomi semakin maju dibanding tahun sebelumnya. Ini adalah hal yang sangat baik dan yang paling utama adalah kenaikan pembayaran zakat fitrah, kenaikannya lebih dari 100%. Artinya itu menandakan kesadaran dan kemampuan orang untuk membayar zakat sudah semakin meningkat. Dan kualitas ekonomi kita masih relatif sangat baik. Ini yang harus menjadi catatan penting, karena kalau kualitas ekonominya buruk, orang belum tentu juga bisa bayar zakat fitrah. Rencananya, Pemprov Jawa Barat akan melaksanakan open house bagi warga yang hendak bersilaturahmi dengan Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan warga binaan rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat Senin pagi menggelar salat Id berjamaah. Di tengah kerinduan yang besar kepada keluarga di rumah, para warga binaan menyempatkan diri mendoakan rakyat Palestina agar selamat dari serangan Zionis Israel. Salat Idul Fitri 1446 Hijriah digelar di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat Senin pagi. Ribuan warga binaan yang beragama Islam turut serta dalam salat Id berjamaah yang digelar di halaman rutan. Meski merayakan hari Lebaran tanpa keluarga, namun para warga binaan terlihat cukup kuat dan kusuk saat menjalani setiap gerakan salat.
Sebelum bersalam-salaman saling memaafkan, para warga binaan menggelar doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina yang kembali diserang tentara Israel. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, masyarakat Kota Medan memiliki tradisi berziarah ke makam keluarga di perkuburan Muslim Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengirimkan doa kepada orang tua dan sanak keluarga yang telah tiada. Jamaah Masjid Al-Muhtadin Kota Medan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri langsung melakukan ziarah kubur ke makam keluarga dan kerabat di perkuburan Muslim Pekan Labuhan, Kota Medan. Sebagai bentuk penghormatan dan mengirim doa meski tidak dapat berkumpul kembali seperti lebaran sebelumnya, mereka membersihkan makam hingga menaburkan bunga dan air. Tradisi ziarah kubur ke makam kerabat dan keluarga terlihat khidmat karena sebagai pengingat akan kematian. Setelah berziarah pemirsa dan mengirim doa, warga langsung pulang ke rumah untuk berlebaran bersama keluarga dan bersilaturahmi ke tetangga. Ya pemirsa, hari pertama Lebaran ribuan jemaah Muhammadiyah di kota Jogja melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di pelataran Masjid Gede Kauman. Seperti inilah suasana saat ribuan jemaah kota Yogyakarta merayakan hari kemenangan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di masjid dan pelataran Masjid Gede Kauman Senin pagi. Masjid bersejarah dengan arsitektur klasik dan indah yang berada dekat dengan alun-alun utara kota Jogja ini dapat menampung 3.000-an jemaah. Adapun imam dan khatib sholat Id 1446 Hijriah ini dipimpin oleh Ustadz Mahli Zainuddin Tago. Dari kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Garut menggelar open house bagi warga sekitar. Momen ini menjadi ajang silaturahmi bagi kepala daerah dengan warganya. Dan berikut liputan rekan Irfan Hardiansyah dan juru kamera Yudi Permana. Ya pemirsa, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi Anda yang merayakannya. Dan saat ini saya sedang berada di rumah dinas Bupati Garut, yang mana tadi kami sempat mengikuti agenda beliau, mulai dari sholat Id, kemudian juga open house bersama masyarakat Garut. Dan saat ini saya akan mengintip bagaimana suasana Lebaran di rumah dinas Bupati Garut, yang tentunya bersama keluarga tercinta. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa bersama juru kamera Yudi Permana akan memperlihatkan bagaimana situasinya, bagaimana suasananya di rumah dinas Bupati Garut. Sudah bersama saya, Bapak Bupati Garut, Pak. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang di Kabupaten Garut. Ya, nah ini kita sudah berada di rumah dinas Bupati Garut, yang mana akan kita tanyakan bagaimana suasananya, yang tentunya bersama pihak keluarga. Oke Pak Sakur, gimana nih Pak perasaannya Lebaran di hari di tahun pertama Bapak menjabat sebagai Bupati Garut, Pak? Ya, saja meskipun gimana juga tetap ada deg-degan ya. Tapi alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, dan juga ini hari pertama saya menerima saudara saya di keluarga dan juga dari masyarakat. Tadi jadi dari Pak Dandim hadir, Bu Wakil Bupati juga hadir, dan juga beberapa kelompok masyarakat hadir, termasuk juga tadi yang mewakili umat yang berbeda keyakinan. Mereka datang kepada kita dan juga menyampaikan bingkisan. Ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk membuat kerukunan di antara umat beragama di Kabupaten Garut jadi semakin baik. Terima kasih banyak Pak Bupati Garut atas waktunya. Dan pemirsa, tentunya tadi itulah perbincangan saya bersama Bupati Garut Bapak Abdus Syakur Amin, yang mana tadi menyampaikan bahwa di Garut ini banyak sekali fasilitas dan juga tempat wisata yang memang bisa dinikmati oleh Anda. Jadi kalau misalkan Anda ke Garut, jangan lupa eksplor seluruh wisata yang ada di Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Yudi Permana, iNews melaporkan.
Pemirsa, hari ini selain melaksanakan sholat Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar open house. Open house tidak hanya dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih, namun juga tamu negara dan masyarakat umum. Presiden Prabowo didampingi oleh putranya Didit Prabowo menerima para tamu yang datang ke Istana Kepresidenan. Para tamu ini terdiri dari jajaran Kabinet Merah Putih, tamu negara hingga warga yang berasal dari berbagai daerah. Mereka datang ke Jakarta khusus untuk bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo. Tak hanya menerima kunjungan para tamu, pemirsa, Presiden Prabowo juga berkeliling untuk menyapa langsung tamu yang hadir ke istana. Presiden berkeliling untuk berbincang dengan warga. Presiden pun sempat bercanda tawa hingga mendengarkan aspirasi warga. Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Fatailah, Kompleks Balai Kota, Jakarta Pusat. Rano Karno yang akrab disapa Bang Dul ini tiba di Masjid Fatailah pada pukul 6:24 waktu Indonesia Barat. Bang Dul mengenakan kemeja koko putih, lengan panjang dengan corak berwarna hitam dan celana panjang serta peci hitam. Media semua hari ini ya saya. Kedatangan Bang Dul disambut hangat oleh para jemaah yang datang. Ia pun sempat menyapa para jemaah. Rano Karno berharap agar para warga Jakarta bisa berkumpul dengan keluarganya di kampung halaman saat Lebaran. Hari Raya Idul Fitri dan Pak Gub kirim salam. Terpaksa kami juga membagi posisi. Pak Gub hari ini sholat Istiqlal dan beliau nanti berkunjung ke istana. Saya di sini dan insya Allah jam 11 saya akan berkunjung ke beberapa tokoh dan nanti jam 1 siang ke rumahnya rumah dinas Pak Gub. Apakah nanti akan Oh iya pasti setelah itu jam 10. Ibu bukan open house tapi beliau terima tamu jam 11. Ya kita bersyukur semua berjalan lancar. Alhamdulillah transportasi yang memang kita sediakan untuk mudik gratis berjalan lancar. Juga apalagi kebutuhan pokok untuk pangan di Jakarta ini berjalan lancar. Ya. Pemirsa, Partai Perindo melalui organisasi Sayap Partai Pemuda Perindo memberikan bantuan paket sembako dan uang tunai kepada korban bencana longsor di Kota Bogor, Jawa Barat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana longsor. Sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang menjadi korban bencana longsor, jajaran pengurus DPP Pemuda Perindo dan DPD Partai Perindo Kota Bogor turun tangan menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai. Salah satu yang menerima bantuan yakni pasangan lansia di Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya pasangan ini sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena tertimpa rumah yang ambruk akibat longsor pada 17 Maret 2025 lalu. Ya, kita memberikan berupa dana tunai dan juga ada beberapa sembako. Ya, harapannya bantuan ini semoga bisa membantu. Nanti kita juga coba mungkin akan galang lagi, siapa tahu kita bisa bantu lebih lanjut lagi. Warga mengaku bahagia dengan kehadiran serta bantuan yang diberikan Partai Perindo ini. Bingkisan ya, sama itu ya uang dari ini PT Perindo ya. Terima kasih. Sebelumnya juga Ibu banyak terima kasih ya. Partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini terus konsisten memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Yogyakarta berebut gunungan yang dibagikan para abdi dalam Grebek Syawal yang digelar Keraton Yogyakarta. Warga berharap mendapat berkah dan rezeki dalam tradisi grebek di Hari Raya Idul Fitri.
5 buah gunungan ini langsung dibagikan para abdi dalam keraton dan menjadi rebutan warga di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta Senin siang. Warga yang sudah menunggu sejak pagi langsung berebut gunungan dari hasil bumi. Keraton Yogyakarta mempersembahkan 7 buah gunungan, 5 buah gunungan langsung dibagikan kepada warga. Mereka percaya dengan berebut gunungan akan mendapat berkah dan rezeki. Diawali keluarnya 10 peleton prajurit keraton dengan lengkap dengan senjatanya termasuk pasukan gajah dan berkuda. 5 buah gunungan dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sedangkan 2 buah gunungan dibawa ke Kepatihan dan Puro Pakualam. Sementara itu pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengikuti sholat Idul Fitri di 1446 Hijriah bersama dengan kelompok rentan di Sentra Mulia Jaya, Jakarta Timur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengikuti ibadah sholat Id bersama warga penyandang disabilitas. Saifullah Yusuf mengaku langkah ini diambil dalam rangka membantu kelompok disabilitas yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Menteri Sosial juga mengungkapkan Sentra Mulia di Jakarta Timur ini juga akan dijadikan tempat sekolah rakyat bagi warga disabilitas yang akan disempurnakan pada bulan April mendatang. Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Ya, rayakan Idul Fitri pemirsa, pawai takbir digelar di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pawai dimulai dari Masjid Agung Engku Putri dan keliling Kota Batam. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Aya Nufus pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Takbir pada malam hari ini dengan replika satu buah perahu yang luar biasa. Malam takbiran menjadi tanda akhir bulan Ramadan. Menuju bulan Syawal, pemerintah Kota Batam menyelenggarakan lomba pawai takbir 1446 Hijriah di Masjid Agung Engku Putri Minggu malam. Pelepasan puluhan kendaraan hias peserta pawai dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Hamsakar Ahmad dan Li Claudia, yang didampingi oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithar Sulaiman. Dari pelepasan peserta pawai, Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengapresiasi dan menyaksikan secara langsung keberagaman yang ada di Kota Batam. Hal ini disebabkan acaranya dihadiri oleh beragam unsur masyarakat. Saya sampaikan sejak saya mendarat di sini, saya diterima dengan hangat oleh Pak Wali Kota maupun Ibu Wakil Wali Kota. Tentu saya kemarin ada agenda memang di Rempang dan sudah saya selesaikan sudah agenda saya percepat. Alhamdulillah bahkan tadi sore saya ditemani oleh Ibu Wakil Wali Kota juga bertemu dengan tokoh masyarakat setempat. Dan sehingga alhamdulillah malam ini saya bisa menghadiri acara malam takbiran ini dan luar biasa antusiasmenya. Dari tanggapan Wali Kota dan Menteri Transmigrasi mengaminkan keberagaman yang nyata dari masyarakat Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Jessica Winoto, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan.